Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis Ashar dari kelas 10 MIPA 3, nomor urut absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Alexander, nomor absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari kelas 10 MIPA 3, nomor urut absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sania Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saika Zara Hasan, nomor urut absen 32 dari kelas 10 MIPA 3. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 4. Di video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi sejarah singkat tentang Kerajaan Majapahit. Presentasi ini sebagai salah satu tugas kelompok yang diberikan oleh Ibu Megawati Said selaku guru sejarah di kelas saya. Baiklah, berikut adalah materinya. Kerajaan Majapahit. Pertama-tama saya akan menyebutkan hal-hal mendasar tentang Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu adalah ibu kota. Kerajaan Majapahit memiliki ibu kota, yaitu Majapahit atau Wilwatika, yang berada di daerah Trowulan. Setelah itu ada juga pusat pemerintahnya. Pusat pemerintah di Kerajaan Majapahit berada di Jawa Timur. Ada juga bahasa. Bahasa yang digunakan di Kerajaan Majapahit yaitu bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta. Setelah itu ada agama yang dianut di Kerajaan Majapahit. Agama yang dianut di Kerajaan Majapahit adalah agama Siwa Buddha, Kejawen, dan animisme. Apa itu animisme? Kepercayaan animisme dari bahasa Latin anima atau roh adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, dan merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Setelah itu ada juga pemerintahannya. Pemerintah dari Kerajaan Majapahit adalah monarki. Apa itu monarki? Monarki adalah sistem pemerintahan kuno yang dipimpin oleh satu orang saja. Dan yang terakhir ada mata uang. Mata uang yang digunakan di Kerajaan Majapahit adalah koin emas, perak, dan juga kepeng. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit berdiri antara abad ke-14 sampai 15 Masehi. Setelah Kerajaan Singasari runtuh, sebenarnya berdirinya Kerajaan Majapahit sudah direncanakan oleh Raden Wijaya yang memiliki tugas untuk melanjutkan kemegahan dari Kerajaan Singasari yang saat itu hampir punah. Dengan dibantu oleh Arya Wirajaya, yaitu seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan yang wilayahnya disebut oleh Kitab Praraton sebagai hutannya orang Tarik. Desa tersebut dinamakan Majapahit. Mengapa dinamakan Majapahit? Dikarenakan diambil dari buah maja dari hutan tersebut dan rasa pahit yang dihasilkan oleh buah tersebut. Masa-masa pemerintahan. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Setelah Raden Wijaya wafat, beliau digantikan oleh anaknya yaitu Jayanegara. Jayanegara dikenal dengan raja yang kurang bijaksana dan suka bersenang-senang. Hal tersebutlah yang membuat pembantunya melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti. Pemberontakan Rakuti ini dilakukan di malam hari, sehingga banyak senopati wafat dikarenakan keganasannya. Namun, Jayanegara berhasil selamat dikarenakan ia dibawa lari oleh Pati Gajah Mada.
Sepeninggalan Jayanegara pada tahun 1328 Masehi, beliau digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Berkauripan, yang memiliki gelar Abhiseka Tribuana Patungga Dewi Jaya Wisnu Triwardani, dan beliau menikah dengan Kertawardhana. Dari sini kita bisa melihat bahwa Jayanegara tidak memiliki keturunan. Oleh sebab itu, ia digantikan oleh adik perempuannya. Menurut Kekawin Negara Kertagama, masa pemerintah Tribuana telah terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Setelah Mahapati Gajah Mada berhasil mengumpas pemberontakan tersebut, terjadilah peristiwa Sumpah Palapa, yang dimana Pati Gajah Mada bersumpah bahwa ia tidak akan beristirahat atau menyatukan seluruh Nusantara. Pada masa pemerintahan Tribuana, Natunggana Dewi Wisnuwardani merupakan pembentuk kemegahan Kerajaan Majapahit. Beliau memerintah atau berkuasa sampai timbulnya wafat pada tahun 1350 Masehi. Beliau digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruklah yang menyebabkan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk diberi gelar Raja Senegara pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan juga Petih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mengalami masa ke masa. Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit sangatlah luas, bahkan melebihi luas wilayahnya negara Republik Indonesia saat ini mencapai Semenanjung, Malaka, dan juga Singapura. Hal tersebut tidak lepas dari Perang Potah Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Setelah masa pemerintahan Hayam Wuruk selesai, beliau digantikan oleh putranya yaitu Wikramawardhana yang menikah dengan seorang putri mahkota yaitu Kusumawardhani. Beliau memerintah selama 12 tahun hingga akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih menjadi pendeta. Pengganti dari Wikramawardhana adalah Suhita, anak kedua dari Hayam Wuruk. Pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya beliau pada tahun 1447. Dikarenakan beliau tidak memiliki anak, maka beliau digantikan dengan adiknya yaitu Bretumapel Dyah Kertawijaya. Namun pada masa pemerintahan Bretumapel Dyah Kertawijaya ini tidak berlangsung lama. Beliau hanya mencetuskan prestasi Wardini Pitu. Bretumapel Dyah Kertawijaya digantikan oleh Bre Pramuta. Setelah itu ada sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit banyak dijelaskan dalam dua prestasi ini, yaitu prestasi Kudadu dan prestasi Sukamerta. Prestasi Kudadu menjelaskan tentang perlawanan Wijaya terhadap Jayakatwar. Prestasi Sukamerta menjelaskan Wijaya ke Madura meminta Tuan Arya Raraya. Selain dua prestasi ini menjadi sumber sejarah dan Kerajaan Majapahit, ada kitab Pararaton dan juga kitab Negara Kertagama. Perkembangan berbagai aspek Kerajaan Majapahit. Perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan. Raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Yang pertama bernama Rakyan Mahamantri Kartini, dijabat oleh putra raja, terdiri atas Rakyan Ihiro, Rakyan Sirikan, dan Rakyan Ihalu. Selanjutnya ada dua Dewan Pelaksana yang terdiri atas Rakyan Mahapai atau Patih Mangkatumi, Rakyan Tumanggung, Rakyan Demun, Rakyan Rangga, Rakyan Kamuruhan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa. Dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Sabto Papati. Sedangkan untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau pejabat yang disebut Darmat Yaksa. Perkembangan agama Kerajaan Majapahit. Kehidupan beragama di Kerajaan Majapahit berkembang serentak, baik agama Hindu maupun agama Buddha saling bersatu. Pada saat itu juga sudah dikenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, jua. C. Perkembangan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kegiatan perekonomian Kerajaan Majapahit itu adalah perdagangan. Lalu lintas yang paling penting dalam perdagangan itu adalah melalui sungai, sehingga mengakibatkan desa-desa yang berada di tepi sungai berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan, seperti daerah-daerah di tepi sungai Begawan, Solo. Hal itu menyebabkan arus bolak-balik para perdagangan yang menjajahkan barang dagangannya dari daerah pantai ke pedalaman, dan juga sebaiknya. Kemudian ditimbullah kota-kota menjadi pusat perdagangan di Kerajaan Majapahit. D. Perkembangan sastra dan budaya Kerajaan Majapahit. Bidang sastra pada pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemajuan. Kitab Negara Kertagama sangatlah terkenal pada saat itu. Kitab Negara Kertagama ini ditulis oleh Prapaca pada tahun 1365 Masehi. Selain menunjukkan kemajuan bidang sastra, Kitab Negara Kertagama juga menjadi sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Selain Kitab Negara Kertagama, ada juga Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Trantular. Di dalam Kitab Sutasoma ini menjelaskan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak candi yang telah dibuat seperti Candi Penataran, Candi Togawangi, dan Candi Tikus. Penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Penyebab keruntuhannya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa hal. 1. Kematian Hayam Wuruk dan Ratpati Gajah Mada. 2. Ketidakpuasan anggota keluarga kerajaan. 3. Tidak ada feodalisasi. 4. Pengaruh Islam semakin berkembang. 5. Penyerahan dari Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit sangatlah beragam jenisnya, seperti kitab, candi, dan juga situs. Pertama, saya akan menyebutkan kitab-kitab dari Kerajaan Majapahit. Kitab-kitab peninggalan Kerajaan Majapahit, yang pertama ada kitab Negara Kertagama dari Empu Prapanca. Yang kedua ada kitab Sutasoma dari Empu Trantular. Yang ketiga ada kitab Arjuna Wiwaha dari Empu Kanuha. Setelah kitab, saya akan menyebutkan candi-candi peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu ada Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Suku, Candi Tikus, Candi Togawuni, Candi Gapura Bajang Ratu, dan Candi Sumberjati. Yang terakhir, selain kitab dan candi, ada juga situs dari Kerajaan Majapahit, yaitu situs Trowulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami tampilkan. Saya selaku ketua kelompok dan kelompok 4 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan juga materi di presentasi kami ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya sudah menonton video presentasi kami ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.